Contoh orang-orang yang berakhir hidupnya dengan sangat mengerikan, padahal punya jabatan besar, punya uang yang melimpah ruah. Yang pertama kita lihat, maka kepada pemimpin-pemimpin yang zalim hari ini, kita masih beruntung, masih diberikan umur panjang oleh Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau serta keluarga beliau yang lainnya, maka pada kesempatan ini kami ingin sampaikan tentang akhir daripada kehidupan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim akan berakhir kekuasaannya, akan berakhir hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Dan hal ini bukan merupakan barang asing, bukan barang langka. Fakta yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cukup banyak. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang berkuasa hari ini, marilah untuk tidak melakukan tindakan yang zalim, tindakan yang aniaya, tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, dan juga tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebab kita ketahui bahwa prinsip kemauan yang ada pada setiap orang, dia ingin hidup bahagia, dia ingin hidup damai, dia ingin hidup nyaman di dunia dan di akhirat. Dan kalau dia mati pun dia ingin mati dalam keadaan bagus. Sehingga dalam keseharian orang senantiasa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia, membangkitkan dalam keadaan baik nanti pada hari kiamat, dan juga dibebaskan daripada siksaan api neraka. Untuk mendapatkan ini sebenarnya mudah. Hidup jangan tamak, hidup jangan serakah. Nafsu duniawi itu akan berakhir, dan dunia adalah penuh dengan sandiwara. Dunia ini senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'un gurur. Kesenangan dunia, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Nafsu yang ada pada manusia akan tenggelam, akan ditenggelamkan oleh keserakahan manusia itu sendiri. Kadang nafsu pada manusia bisa mengalahkan akalnya. Kadang nafsu pada manusia juga bisa mengalahkan ilmunya. Betapa banyak kisah hidup yang kita lihat, orang-orang berilmu, orang-orang yang sebelumnya memiliki akal yang sempurna, tapi ditenggelamkan dengan nafsu. Makanya dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, dalam surah Al-Furqan ayat 43. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka marilah kita lihat contoh orang-orang yang berakhir hidupnya dengan sangat mengerikan, padahal punya jabatan besar, punya uang yang melimpah ruah. Yang pertama kita lihat Namrud. Namrud masa kekuasaannya 400 tahun. Sampai semua akal sehat yang ada padanya tenggelam. Akhirnya dia mengaku diri sebagai Tuhan. Namrud mengatakan,
Faqala, apa yang dikatakan oleh Namrud? Ana rabbukumul a'la. Dia mengaku ana rabbukumul a'la, dia Tuhan yang maha tinggi, seolah-olah tidak ada lagi di atas dia yang lebih besar, yang lebih tinggi. Jadi semua yang dimiliki tenggelam dengan nafsu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 diberikan azab oleh Allah. Mengerikan sekali hidupnya, yang dikirim oleh Allah untuk menghajar Raja Namrud, nyamuk dan lalat. Seekor lalat masuk ke hidungnya, bersarang di otaknya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dikehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalat itu enggak mati. Akhirnya kepalanya sakit luar biasa, sampai dipukul pakai palu, pakai martil. Dan itu pun berlangsung cukup lama, ratusan tahun. Inilah contoh. Jadi kenapa Allah menyiksakan mereka seperti ini? Karena kezaliman yang sangat zalim, kediktatoran yang dimiliki pada saat dia menjalani kehidupan. Contoh pertama. Contoh kedua Fir'aun. Bagaimana usaha Fir'aun untuk menentang wahyu, menentang Nabi Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang senantiasa membuktikan kebenaran firman Allah dengan mukjizat-mukjizatnya. Dipanggil semua tukang-tukang sihir, walaupun tukang sihir angkat tangan, kalah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, namun mereka juga tidak pernah mau tunduk dan patuh. Sang Fir'aun juga semakin angkuh. Lalu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berikan azab yang pedih buat mereka. Azab yang diberikan oleh Allah, diberikan angin kencang. Allah berikan kemarau yang berkepanjangan. Bermacam bencana yang diberikan oleh Allah. Allah mengirim kutu, Allah mengirim katak. Dan pada saat bencana itu diberikan, mereka mengakui kehebatan Nabi Musa. Mereka mengakui doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Hati kecil mereka mengakui bahwa ini terjadi semuanya adalah kehendak pemberian Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan dia minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bukan seorang pendendam. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namun mereka tetap ingkar. Berulang kali demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan. Setelah timbul tenggelam, rohnya sudah sampai ke kerongkongan, baru dia mengatakan bahwa saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi keyakinan mereka sudah terlambat. Lalu diabadikan oleh Allah, jasadnya ditemukan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jasadnya, sebagai bukti kepada umat yang muncul belakangan bahwa inilah sosok orang-orang yang pernah membuat perlawanan kepada seorang nabi, supaya diambil pelajaran, supaya diambil contoh oleh orang-orang yang belakangan, yang muncul belakangan. Jangan sampai muncul keangkuhan, muncul kesombongan, memberikan perlawanan kepada kebenaran. Itu contoh yang kedua. Dalam kisah hidup Nabi Muhammad SAW, salah satu pembenci Nabi adalah Abu Lahab. Bagaimana akhir kehidupan Abu Lahab? Padahal sebelumnya Abu Lahab orang kaya, berkuasa, apa yang diperintahkan semua orang tunduk, semua orang patuh.
Tapi pada saat Abu Lahab jatuh sakit, anak dan istrinya menjauh karena penyakit busuk yang diberikan oleh Allah pada jasadnya. Maka tidak ada lagi orang yang memberikan perawatan. Sakit-sakitan dia berbulan-bulan di rumah sendirian. Akhirnya dia mati dalam keadaan busuk. Pada saat dia mati, tidak ada satupun keluarganya yang datang untuk melihat dari dekat, untuk mengambil jasadnya. Maka jasad Abu Lahab itu diambil dengan menggunakan kayu panjang, dicongkel, kemudian ditarik keluar dengan kayu panjang, kemudian diletakkan di atas tanah, kemudian diseret dengan kayu panjang sampai ke dalam lubang yang sudah digali lebih dahulu. Sesampainya ke dalam lubang, Abu Lahab tidak ditimbun sebagaimana orang-orang yang lazimnya, karena orang tidak berani mendekat, begitu busuk jasadnya. Kemudian Abu Lahab itu dilempari dengan batu sampai lubang yang sudah digali begitu dalam untuk menanamkan jasadnya tertimbun dengan batu semuanya, baru bisa menghilangkan bau busuk. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin yang zalim. Maka kepada pemimpin-pemimpin yang zalim hari ini, kita masih beruntung, masih diberikan umur panjang oleh Allah. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa, tidak disiksa di akhir kehidupan. Semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.